Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat muslim Murojaah Channel yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali memurojaah kitab Mabadiul Fiqih juz 4, ya, juz yang terakhir, yaitu insyaallah nanti akan ada pembahasan tentang sholatul musafir, sholat orangnya bepergian, ya, dan sholat-sholat yang lainnya seperti sholat Jumat, sholat hari raya, sholat gerhana, dan seterusnya. Langsung saja untuk memulainya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ya mujibas sairin. Sholatul musafiri menerangkan tentang sholat bagi orang yang bepergian. Al-qasru adapun meringkas, ya juzu boleh lil musafiri bagi orang yang bepergian safaron dengan perjalanan tawilan yang panjang ataupun yang jauh. Marhalataini jaraknya 2 marhalah. Bolehnya boleh apa? Ayyaksura as-salata meringkas salat ar-rubaiyata yang berjumlah 4 rakaat ila raka'ataini ke dalam 2 rakaat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum, dan ketika kalian berjalan, fil ardi, di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak ada kesulitan bagi kalian antaksuru, untuk meringkas minas sholati, dari sholat. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina ma su'ila, suatu ketika Nabi ditanya an sholatis safari, tentang sholat bagi orang yang bepergian, ya, ataupun sholat dalam perjalanan, yaitu mengqasar sholat tersebut shadaqatun, ialah sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum, Allah mensedekahkan sedekah tersebut atas kalian. Faqbalu, maka terimalah sedekahnya, sedekahnya. Kemudian syurutus sihhatil qasri, syarat-syarat sah mengqasar salat. Yang pertama, ayyakuna safaru, hendaknya bepergiannya tersebut, perjalanannya tersebut, fi ghairi maksiatin, bukan untuk kemaksiatan. Yang kedua, ayyanwiyal qasra ma'al ihrami, hendaknya berniat qasar bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang ketiga, alla yatamma, hendaknya tidak bermakmum bimuqimin, dengan orang, salatnya orang yang mukim, ya, orang yang menetap. Kemudian al-jam'u, menerang adapun menjamak fis safari, menjamak salat, yaitu wa yajuzu, dan boleh al-jam'u menjamak fis safari, di dalam perjalanan at-tawili, yang panjang ataupun yang jauh. Fayajma'u, maka seseorang tersebut mengumpulkan salatnya baina zuhri, di antara zuhur, wal asri, dan asar, wa bainal maghribi, dan di antara maghrib, wal isya'i, dan isya. Takdiman secara jamak takdim, atau ta'khiran, ataupun jamak ta'khir. Syurutu jam'i takdim, adapun syarat-syarat jamak takdim ialah yang pertama at-tartibu, berurutan. Fala yajuzu, maka tidak boleh takdimul asri, mendahulukan salat asar, ala zuhri, daripada salat zuhur, wal isya'i, dan mendahulukan salat isya' alal maghribi, atas salat maghrib. Yang kedua, niyatul jam'i, berniat menjamak salat fis salatil ula, pada salat yang pertama. Yang ketiga, al muwalatu, terus menerus, bihaitsu la yafsilu bainahuma, sekiranya tidak ada yang memisahkan di antara keduanya, bima, dengan sebab waktu, yasa'u rak'ataini, yang mencakup 2 rakaat. Yang keempat, ayyakuna musafiran fil ula, hendaknya bepergian tersebut pada salat yang pertama, wa inda aqdi tsaniyati, dan dimulai pada salat yang kedua. Kemudian syurutu jam'i ta'khir, syarat-syarat jamak ta'khir ialah niyatu ta'khiril ula, berniat untuk mengakhirkan salat pada salat yang pertama, fi waqtiha, di dalam waktunya. Yang kedua, dawamus safari ila itmamis salataini, ya, perjalanan tersebut masih mencakup atas 2 waktu sholat, seperti itu. Kemudian sholatul jum'ati, sekarang menerangkan tentang sholat Jumat.
Hukmul Jum'ati, adapun hukum salat Jumat tersebut ialah fardu ainin, fardu ain ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Hurrin yang merdeka, mukallafin yang mukallaf, zakarin yang laki-laki, sahihin yang sehat, mustautinin yang menetap bukan bepergian. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, ketika diserukan, lissalati, salat, min yaumil jum'ati, dari hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah, ila zikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jum'atu, adapun salat Jumat, wajibatun, hukumnya wajib, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, illa ala arba'atin, kecuali atas 4 kriteria orang. Yang pertama, abdin, seorang hamba mamlukin yang dimiliki, wa mra'atin, dan perempuan, wa sobiyin, anak kecil, wa maridin, dan orang yang sakit. Syurutul Jum'ati, sekarang syarat-syarat sholat Jumat. Yang pertama, ang takuna fi abniyatin, hendaknya dilakukan pada sebuah bangunan, istautonaha al-mujammi'una, yang mana orang yang melakukan sholat Jumat tersebut menetap di sana, ya. Artinya di tempatnya orang yang melakukan sholat Jumat. Sawaun kanat madinatan, baik dalam kota, au baladan, negara, au qaryatan, ataupun dalam sebuah desa. Yang kedua, ang takuna fi jama'atin, hendaknya jamaah tersebut mimman tajibu alaihim, dari golongan orang yang wajib atas mereka, la yaqilluna an arba'ina, tidak kurang sedikit dari 40 orang. Yang ketiga, ayyakunal waqtu baqiyan, hendaknya waktunya tetap. Yang keempat, ayyaktubul imamu fiha khutbatani, hendaknya imam memberikan khutbah dengan 2 khutbah. Yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma, berdiri di dalam keduanya dan duduk di antara keduanya. Kemudian sunanul jumu'ati, sunnah-sunnah salat Jumat, ya. Yang pertama, al-ghuslu, mandi, itu sunnah. Wa tangziful jasadi, kemudian membersihkan badan. Wa lubsul abyadi, memakai pakaian putih. Wa taqlilul adzafiri, memotong kuku. Wa tibu, memakai wangi-wangian. Wal insatu lil khutbati, dan mendengarkan, memperhatikan, menyimak, ya, menyimak khutbah. Wa takhfifu tahiyatil masjid, dan meringankan untuk salat tahiyatul masjid. Wal imamu yakhtubu, dan adapun imam ialah orang yang berkhutbah. Jadi imam yang menyampaikan khutbahnya, itu sunnahnya. Kemudian sholatul idaini, adapun salat 2 hari raya, hukumnya sunnatun, sunnah muakkadatun, yang dikukuhkan. Wahia, yaitu rakaatani, berjumlah 2 rakaat. Wa waqtuha, dan waktunya, min tulu'i syamsi, dimulai dari terbitnya matahari, ila zawali, sampai dengan tergelincirnya matahari. Selanjutnya sunanuha, adapun sunah-sunahnya ialah sab'u, yang pertama sab'u takbiratin, bertakbir sebanyak 7 kali. Fir rakaati, pada rakaat yang pertama, ya, fir rakaatil ula, pada rakaat yang pertama. Wa khamsun, dan 5 takbir. Fis tsaniyati, pada rakaat yang kedua. Ghaira takbiratayil ihrami wal qiyami, selain takbiratul ihram dan takbir untuk berdiri. Yang kedua, khutbatani, dilakukan atau adanya 2 khutbah. Ba'daha, setelah sholat Id tersebut. Yukabbiru fil ula 9 takbiratin, yang mana khatib tersebut menyampaikan takbir sebanyak 9 kali pada khutbah yang pertama. Wa fi tsaniyati sab'an, dan pada khutbah yang kedua disampaikan atau dibacakan takbir 7 kali. Yang ketiga yaitu at-takbiru, takbir atau mengumandangkan takbir, min ghurubis syamsi, dimulai dari terbenamnya matahari, min lailati Idul Fitri, dimulai dari malam hari raya Idul Fitri, ila ayyadkhulal imamu fis sholati, sampai dengan imam masuk kepada sholat tersebut.
Wa fi Idul Adha, sedangkan pada salat Idul Adha, pada waktu Idul Adha takbirnya kapan? Yaitu khalfa salatil maktubati, dikumandangkan ketika selepas salat fardu min subhi yaumi Arafah, dimulai dari subuh hari Arafah, ila asri akhir ayyamit tasyriqi, sampai dengan asar akhir hari raya ataupun hari-hari tasyrik ya. Nah, itu jadi dimulai dari subuh hari Arafah sampai asar akhir hari-hari tasyrik. Selanjutnya salatul kusufi, menerangkan tentang salat kusuf, salat gerhana matahari, wal khusufi, dan gerhana bulan. Ialah sunnatun, hukumnya sunnah muakkadatun, yang dikukuhkan. Wahia rakaatani, dan berjumlah 2 rakaat. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat, minhuma qiyamani, terdiri dari 2 berdiri. Yutilul qiraata, dan memanjangkan bacaan, fihima, pada keduanya. Wa ruku'ani, dan terdapat 2 ruku'. Yutilut tasbihi, dan memanjangkan tasbih, fihima, di dalam keduanya, dunas sujudi, bukan sujud. Wa yakhtubu, dan disampaikan khutbah, ba'daha, setelahnya, khutbataini, sebanyak 2 khutbah. Wa yusirru, dan memelankan bacaan, fi kusufi syamsi, pada salat gerhana matahari. Wa yajharu, dan mengeraskan bacaan, fi khusyufil qamari, pada salat gerhana bulan. Oke sahabat-sahabat, untuk murajaah kita cukup sampai sholat kusuf dan khusuf ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.